Saudara-saudara sekalian, dunia pendidikan sudah mengalami banyak sekali perubahan, terutama setelah ditemukannya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan internet misalnya telah mengubah bagaimana cara orang belajar. Dalam konteks ini, maka mereka para pendidik, para penyelenggara satuan pendidikan, dari mulai TK, PAUD hingga perguruan tinggi harus mengubah pola pikirnya. Digital mindset adalah merupakan pola pikir yang paling banyak dibutuhkan karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara penyelenggaraan proses belajar dan proses mengajar. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai apa yang dimaksud dengan pola pikir digital dalam pendidikan abad ke-21. Saya akan masuki satu persatu dimulai dari prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Harapannya adalah setelah Anda mengikuti pembelajaran ini atau hari ini, Anda bisa membedakan antara konsep pendidikan belajar dan mengajar zaman dahulu dengan yang ada sekarang. Anda juga bisa menguraikan ciri khas atau karakteristik dari pendidikan formal yang belakangan ini berkonvergensi dengan pendidikan non-formal dan informal. Kemudian Anda bisa menjelaskan bagaimana perubahan paradigma dalam proses belajar mengajar terjadi dan mengapa hal tersebut harus terjadi. Demikian juga Anda dapat memberikan berbagai contoh-contoh mengenai bagaimana seyogianya proses pembelajaran harus dilakukan masa kini, dan Anda dapat memperlihatkan beragam teknologi yang mulai dipakai di seluruh dunia, yang mulai dipergunakan di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus atau perguruan tinggi. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya kalau kita melihat undang-undang dasar kita, maka di situ dijelaskan mengenai definisi pendidikan. Di situ dilakukan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya ya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau Anda lihat baik-baik dalam definisi pendidikan ini, tidak terlihat secara eksplisit. Ada tulisan buku, ada tulisan ruang kelas, ada tulisan papan tulis. Bahkan kita tidak menemukan tulisan guru atau kata-kata dosen di dalamnya. Bahkan kita tidak menemukan juga kata-kata kurikulum di dalam definisi pendidikan ini. Yang coba saya garis bawahi adalah di sini mengenai suasana belajar dan proses pembelajaran. Mungkin kata-kata penting itu ada di dalam definisi belajar atau pembelajaran. Mari kita lihat definisi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan yang diperkuat. Jadi kalau seseorang itu belajar atau seseorang dikatakan dia sudah belajar apabila terjadi perubahan terhadap perilaku atau potensi dirinya. Dan itu dilakukan melalui berbagai cara. Ya, jadi kita baru dikatakan belajar kalau ada perubahan pada diri kita. Nah, dalam definisi belajar ini tidak ditemukan pula kata-kata guru, ruang kelas, kata-kata seperti buku, ya, internet pun tidak ditemukan di situ. Mungkin ditemukan dalam definisi pembelajaran. Mari kita lihat definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, di sini mulai menarik karena kita mulai mengenal istilah adanya interaksi. Dan di situ dikatakan yang berinteraksi adalah peserta didik dengan pendidik dan peserta didik dengan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar tertentu.
Nah, di sini kalau saya katakan apa sih yang dimaksud dengan pendidik? Pasti kita sepakat. Pendidik tidak hanya guru, ada orang tua, ada masyarakat, ada manusia di sekitar kita, ada kawan-kawan kita, ada saudara kandung, ada kerabat, saudara, ya. Siapapun orang-orang yang dapat kita temui dalam kehidupan kita berpotensi menjadi pendidik. Bagaimana dengan sumber belajar? Tentu saja sumber belajar tidak hanya buku. Kalau zaman saya dulu ya paling banyak dari buku, dari orang tua bercerita, kakek nenek, ya sumber belajarnya, atau mungkin dari orang-orang lain yang berpengalaman, dari kakak kelas dan lain sebagainya. Tapi sekarang sumber belajar kita bisa lihat dari internet, dari Google, dari YouTube, ya, dari media sosial, ya banyak sekali sumber belajar dari TV streaming, ya. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar kan tidak hanya di dalam kelas. Lingkungan belajar ya di kebun bisa, di kendaraan bisa, di mal-mal bisa, di tempat-tempat publik bisa, di rumah bisa gitu ya. Dan yang namanya interaksi tidak harus, interaksi itu adalah tatap muka secara fisik berbicara. Interaksi itu bisa dilakukan dengan cara chatting, dengan cara kirim email, ya, dengan cara telepon, ya, dengan cara mengirim surat elektronik, dengan cara mengikuti telekonferensi, banyak sekali interaksi bisa dilakukan. Artinya, kalau kata-kata interaksi, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar ini kita permutasikan satu dan lainnya, pasti Anda akan mendapatkan berbagai jenis variasi pembelajaran. Jadi kita sendiri yang salah kalau mengatakan bahwa yang namanya pembelajaran itu hanya di sekolah dengan guru pakai buku, ada papan tulis dan ada proyektor. Nah, itu hanya merupakan satu jenis kombinasi atau permutasi dari unlimited jenis-jenis pembelajaran yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu dalam masa pandemi yang baru saja kita lalui, kita tidak perlu khawatir karena yang hilang adalah model interaksi tatap muka di dalam kelas. Tetapi kombinasi pembelajaran lainnya terbuka lebar. Disinilah pola pikir, mindset, paradigma kita mengenai proses pembelajaran harus berubah. Nah, bagaimana dengan pendidikan formal yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, satuan pendidikan, kampus-kampus, dan lain sebagainya? Nah, bedanya pendidikan formal dengan non-formal atau informal adalah bahwa dalam pendidikan formal itu semuanya dipersiapkan, dirancang secara terstruktur dan sistematis. Mengapa harus direncanakan terstruktur dan sistematis? Karena dalam pendidikan formal, Anda menjanjikan kepada sponsor, kepada orang tua yang mempercayakan anaknya ke tempat kita, ke satuan pembelajaran yang kita selenggarakan, agar di akhir proses pembelajaran mereka bisa melakukan sesuatu, punya kompetensi tertentu, punya skill tertentu. Karena kita menjanjikan hal itu, maka dalam proses perjalanannya di dalam satuan pembelajaran semuanya harus sistematis, terstruktur, agar bisa direncanakan dan dikontrol. Nah, disinilah bedanya dengan pendidikan yang non formal atau informal yang lebih fleksibel. Nah, saudara-saudara sekalian, yang dialami oleh kita selama pandemi adalah perubahan yang mengarah pada transformasi. Transformasi adalah perubahan ke masa depan yang tidak akan kembali lagi ke masa lalu, menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Dengan adanya pandemi, maka membuat manusia berpikir bahwa harus mencari model alternatif mengubah cara belajar mengajar yang ada. Disitulah kita melihat bagaimana teknologi memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Model-model pembelajaran dengan memanfaatkan e-learning, learning management system, teleconference, virtual classroom sudah menjadi bagian keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu maka mulailah diperkenalkan konsep blended learning, ya, yang juga berlaku termasuk hybrid learning.
Ya, di mana kalau dilihat by definition, blended learning itu lebih pada pembelajaran tatap muka yang diperkaya dengan berbagai yang bersifat online, sementara hybrid learning adalah secara bersama-sama mereka yang berada dalam ruang kelas dapat belajar bersama dengan mereka yang berada dalam ruang virtual. Dalam konteks blended dan hybrid learning inilah, maka guru-guru, dosen-dosen harus berubah. Pimpinan satuan pendidikan, manajemen kampus, penyelenggara sekolah-sekolah, yayasan harus berubah. Orang tua harus berubah, masyarakat harus berubah, pemerintah juga harus berubah, termasuk peserta didiknya juga harus berubah. Tidak lagi modelnya belajar itu menunggu apa yang disampaikan guru baru kita belajar. Tetapi dengan adanya teknologi, kita bisa kapan saja memulai proses pembelajaran tanpa harus menunggu. Nah, yang paling penting dalam menghadapi perubahan ini atau transformasi ini, ternyata bukan uang, bukan masalah peraturan pemerintah, bukan ternyata juga masalah teknologi, tapi ini adalah masalah perubahan mindset atau pola pikir. Masa lalu indah pada waktunya, ya, mari kita kenang sebagai bagian dari nostalgia. Belajar di papan tulis, ya, didikte oleh guru, itu indah pada waktunya dan tepat pada waktunya karena dulu belum ada teknologi. Sekarang semuanya harus sudah berubah. Ya, yang penting adalah kita kembali pada esensi pendidikan. Ada rancangan, anak-anak bisa belajar dan mereka memiliki perubahan potensi perilakunya setelah berinteraksi dengan program pembelajaran. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan bahwa dalam konteks ini kita harus merubah pola pikir kita. Bahwa guru bukanlah satu-satunya pendidik dalam konstelasi pembelajaran modern. Guru atau dosen hanya salah satu pihak yang berfungsi menjadi pendidik bagi peserta didik. Di situ ada orang tua, ada masyarakat, ada pemuka agama, ada kerabat, ada tokoh-tokoh, ada youtuber-youtuber, ada teman-teman sahabat, semua orang yang bisa kita kontak melalui handphone, melalui komputer, melalui internet, itu berpotensi menjadi pendidik bagi kita. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak saya tiba-tiba pintar bermain gitar, pintar bermain keyboard, pintar memasak, pintar menggambar, padahal mereka tidak pernah mengikuti kursus. Ternyata mereka belajar sendiri dari YouTube, dari ruang cyber. Kita bicara mengenai bahan pembelajaran, bahwa bahan pembelajaran tidak saja buku atau kertas yang diberikan oleh guru-guru dalam kelas. Bahan pembelajaran adalah semua yang bisa kita temukan di mesin pencari Google atau search engine lainnya. Termasuk di perpustakaan-perpustakaan yang bisa kita akses dari internet, dari media sosial, dan lain sebagainya. Sumber belajar ya itu pun juga tidak hanya dari perpustakaan. Sumber belajar itu bisa dapat dari televisi, ya bisa diperoleh dari pengalaman, bisa diperoleh dari aktivitas sehari-hari, cerita orang lain, gitu ya, dari film, ya banyak sekali sumber-sumber belajar itu. Interaksi juga tidak tertutup pada harus tatap muka, tidak. Kita bisa kirim-kiriman email, bisa WA, bisa ikut working group, ya, bisa ikut Zoom, bisa ikut telekonferensi, bisa ikut webinar. Ya, interaksi bisa dilakukan melalui handphone, ya, bisa melakukan berbagai cara. Ya, itulah yang dimaksud dengan interaksi. Jadi kalau dahulu itu kita datang ke satuan pendidikan untuk mengikuti program pembelajaran, tapi sekarang mindset harus dirubah. Satuan pendidikan harus mampu datang ke setiap relung-relung kehidupan manusia. Kampus, sekolah harus hadir di rumah, di kantor, di kendaraan, di tempat publik, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya teknologi. Maka sekolah-sekolah, guru-guru, kampus-kampus, para dosen harus memastikan, terutama penyelenggara satuan pendidikan, bahwa di sekolahnya
memiliki infrastruktur teknologi, hardware, software, sumber daya manusia, database, jaringan, konten, mitra strategis. Kenapa? Karena kita ingin menghadirkan satuan pendidikan ke dalam setiap ruang-ruang relung-relung kehidupan dari peserta didik. Sekarang kita lihat, ini bukan hanya merupakan film ya, virtual reality mulai dipakai di mana-mana untuk belajar. Di mana seorang siswa bisa belajar tubuh manusia dengan melihat melalui Google atau kacamata berbasis virtual reality. Dulu nggak mungkin kita bisa melihat tubuh manusia semua. Karena mungkin hanya mahasiswa kedokteran baru bisa mulai membedah tubuh manusia. Tapi sekarang kita bisa melakukannya melalui virtual reality. Augmented reality pun demikian. Yang tadinya buku-buku hanya kita bisa lihat sebagai 2 dimensi, dengan adanya augmented reality melalui gadget kita bisa melihat gambar-gambar menjadi 3 dimensi, saling beranimasi satu lainnya. Sangat menarik. Demikian juga mixed reality, campuran antar virtual reality dan augmented reality. Laboratorium pun sudah dalam bentuk virtual. Laboratorium nuklir, laboratorium kimia. Masih ingat dulu waktu kimia ya, kita belajar tabel periodik kimia dulu. Kita hanya bisa menyampur zat yang itu saja. Padahal tabel periodik kimia itu kan luas sekali. Kita tidak pernah bereksperimen dengan uranium, dengan emas, dengan perak ya. Nah, tapi dengan adanya virtual labs kita bisa mencampur apapun yang kita inginkan dan kita belajar dari sana. Hasilnya bisa dalam bentuk simulasi, animasi, dan lain sebagainya. Papan tulis elektronik atau smartboard sudah mulai masuk ke dalam kelas-kelas di Indonesia. Karena dengan smartboard itu kita bisa belajar dengan menggunakan handphone, berinteraksi, tersambung ke seluruh dunia, gambar animasinya menarik, begitu ya. Dan sekarang smartboard bentuknya yang paling baru adalah dalam bentuk smart table. Jadi table atau meja itu isinya adalah elektronik. Anak-anak bisa bermain di situ secara bebas dan sangat mengasihkan. Ya, bahkan belakangan ini mulai diuji cobakan bagaimana guru dosen bisa tampil dalam bentuk hologram. Tentu dalam bentuk hologram akan lebih menarik daripada kita menggunakan Zoom, Google Meet, atau kita menggunakan Webex maupun Microsoft Teams gitu ya. Karena kalau udah hologram, seolah-olah orangnya berada di tempat kita dalam bentuk virtual 3 dimensi. Ya. Robot teacher di Jepang, Hong Kong, Korea Selatan sudah mulai diperkenalkan. Ya, ini contoh robot yang sudah mengajarkan menyanyi kepada para peserta didik. Ya, mereka sangat antusias melihat ada robot yang berfungsi sebagai guru atau asisten guru. Dan yang paling baru sekarang mulai ditemukannya teknologi transparent screen. Ya, di mana screen-screen seperti jendela-jendela yang kita temui ini nanti sebetulnya akan dilapisi dengan satu lapisan transparan yang itu sebenarnya adalah monitor ya. Seperti kita halnya melihat notebook, melihat tablet, melihat komputer. Di mana karena bentuknya sangat tipis, sudah seperti kaca saja, transparan, dan kita bisa melakukan pembelajaran dari situ, kita bisa melakukan touchscreen, kita bisa kirim data, pindah-pindah data, sebagaimana kita menggunakan handphone smart kita pada hari ini. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian bahwa teknologi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar peserta didik dapat meningkat kompetensinya. Jadi jangan terbalik. Jangan kita yang diperbudak oleh teknologi, tapi kehadiran teknologi semata-mata adalah untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran. Sebagai latihan, ada tugas mandiri. Saya ingin tanya kepada Anda selaku guru atau dosen. Silakan Anda jawab dengan menggunakan digital mindset yang ada pada diri Anda. Pada situasi pertama misalnya ya. Misalnya walaupun sudah berkali-kali dijelaskan, peserta didik tetap tidak memahami topik pembelajaran yang diberikan oleh gurunya atau diberikan oleh kita. Apa tindakan kita jika melihat fenomena ini? Situasi kedua, karena masih takut dengan COVID-19, sebagian orang tua tetap tidak mengizinkan putra-putrinya untuk hadir secara
fisik di sekolah, gitu ya. Nah, kira-kira Anda sebagai guru bagaimana caranya agar siswa yang di rumah dapat mengikuti proses pembelajaran tetap dengan baik? Apa yang akan Anda lakukan? Atau apa yang akan Anda yakinkan kepada orang tua bahwa walaupun hadir di rumah, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Atau situasi ketiga, Anda bisa melihat siswa didik kerap melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga tidak terjadi proses peningkatan potensi atau perilaku yang diharapkan. Bagaimana Anda menyikapi ini sebagai seorang pendidik? Ya, jadi yang pertama, apa yang akan Anda lakukan ketika melihat bahwa peserta didik tidak memahami topik, walaupun sudah berkali-kali dijelaskan. Atau kedua, orang tua yang tetap tidak mengizinkan sampai kapanpun anaknya sekolah secara fisik, padahal anaknya membutuhkan pendidikan. Dan yang ketiga, bagaimana ketika banyak anak-anak kita sekarang cenderung melakukan copy paste tanpa berpikir. Jawablah dengan menggunakan pendekatan digital mindset. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan presentasi yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.